warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asrofil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wasyolihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para bapak dan para saudara-saudara yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama belajar pengaosan pada malam hari ini. Minggu yang lalu sudah membahas surat An-Nas, udah nyampe 1 ayat. Sekarang dilanjutkan ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, saya berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, yang merajai seluruh manusia. Jadi makna malikin nas itu yang merajai seluruh manusia itu adalah Allah. Seluruh makhluk-makhluk yang ada di alam dunia ini, bukan manusia saja, itu Allah yang merajai. Tentang apapun itu Allah yang merajai. Seluruh alam Allah yang merajai. Tentang apapun, tentang barokah, tentang faidah, tentang rezeki, tentang derajat, semuanya itu Gusti Allah yang merajai, bukan makhluk-makhluknya, juga bukan manusia yang merajai. Gusti Allah itu yang paling merajai di alam dunia
Jadi makna Malikin Nas, yang merajai seluruh manusia. Gusti Allah menciptakan manusia. Gusti Allah menciptakan makhluk-makhluk seluruh di alam dunia ini. Jadi Gusti Allah lah yang maha merajai. Huruf ma maknanya Muhammad. Gusti Allah telah mengutus kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk sebagai tuntunan umat manusia yang ada di alam dunia. Jadi umat manusia harus memedomi, mengimani, meyakini bahwa kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sebagai seorang nabi, juga seorang rasul, utusan Allah. Jadi makna huruf mim jaberma maknanya Muhammad. Muhammad itu utusan Allah. Jadi khususnya orang Islam, peganglah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Imanilah kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai tuntunan umat manusia, khususnya orang Islam. Ikutilah ajaran-ajarannya, ikutilah tingkah lakunya, ikutilah ilmunya. Karena orang Islam itu memegangnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi manusia itu harus mengikuti keimanan, keyakinan, pedoman saking Gusti Allah dan juga kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Karena huruf mim jaberma maknanya Muhammad, lam jadi maknanya lingkaran. Jadi umat manusia itu harus mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW, juga harus mengikuti lingkaran-lingkaran kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita, khususnya orang Islam. Huruf kaf jadi maknanya keimanan. Keimanan manusia itu harus dipegang erat-erat terhadap diri kita masing-masing. Karena manusia itu harus mempunyai keimanan, keyakinan, pedoman pendirian saking dirinya. Karena setiap manusia itu harus mempunyai keimanan. Jadi huruf ma maknanya Muhammad, huruf li maknanya lingkaran, huruf ki maknanya iman. Jadi ikutilah lingkaran keimanan kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita, sebagai tuntunan-tuntunan umat manusia yang ada di alam dunia ini. Khususnya orang Islam harus memedomi, harus mengimani, harus meyakini bahwa kanjeng Nabi Muhammad SAW itu seorang nabi, juga seorang rasul. Huruf nun tasjid ing perjalanan saking Gustinya. Gusti Allah telah menunjuk kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai tuntunan-tuntunan umat manusia yang ditujukan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, sebagai tuntunan-tuntunan orang Islam khususnya, juga tuntunan-tuntunan orang-orang yang tidak beragama Islam. Karena kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sebagai tuntunan-tuntunan umat manusia yang ada di dalam dunia. Jadi manusia itu harus memedomi bahwa kanjeng Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah. Karena huruf tasjid ing perjalanan saking Gustinya, Gusti Allah telah menunjuk kanjeng Nabi
Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang paling terakhir, juga seorang Rasul, karena yang mengangkat kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir, juga sebagai seorang Rasul itu Gusti Allah. Tentang apapun itu Gusti Allah yang mengangkat, tentang faedah, tentang pahala, tentang barokah, itu Gusti Allah yang mengangkatnya. Derajat manusia juga itu Allah yang mengangkatnya. Urusan ibadah-ibadah yang ada di alam dunia, faedahnya, pahalanya, itu Gusti Allah yang menentukan, bukan manusia. Karena urusan hablum minallah itu manusia dengan Gusti Allah. Lalu pahalanya atau faedahnya Gusti Allah lah yang menentukan, bukan manusia. Karena ing perjalanan saking Gustinya, karena Gusti Allah itu yang maha merajai seluruh alam ini, seluruh makhluk-makhluknya yang diciptakannya. Karena manusia itu hanya sekedar menjalankan perintah-perintah Allah, dan yang menentukan pahala, faedah, barokah itu Allah yang menentukan, bukan manusia. Manusia sekarang sedang menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Ini menggambarkan bahwa manusia itu berurusan dengan hablum minallah karena sedang menjalankan ibadah puasa. Tentang ibadah puasa ini urusannya dengan Gusti Allah. Manusia ibadah ini dengan Gusti Allah, bukan dengan manusia. Jadi yang menentukan pahala sekian itu Allah yang menentukan, bukan manusia. Kalau ada orang yang menentukan pahala faedahnya bulan Ramadan atau orang-orang yang berpuasa, itu salah menafsirkan. Karena Gusti Allah lah yang menentukan segala sesuatu itu, bukan manusia. Faedah, pahala di dalam bulan Ramadan ini Gusti Allah lah yang menentukan sekian-sekiannya, bukan manusia. Karena ibadah puasa ini untuk Gusti Allah. Karena manusianya urusannya dengan hablum minallah, bukan hablum minanas. Jadi ing perjalanan saking Gustinya, Gusti Allah merajai seluruh makhluk-makhluk, seluruh cipta-ciptaannya, seluruh manusia itu Gusti Allah yang merajai. Gusti Allah yang menentukan segala sesuatu apapun di alam dunia ini, bukan manusia. Tentang pahala-pahala, tentang barokah, tentang faedah, tentang derajat, tentang sedekah jariah, tentang amal-amal yang lainnya, itu pahalanya Gusti Allah yang menentukan, bukan manusia. Kalau manusia menjalankan ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah sedekah jariah atau amal jariah, itu faedahnya baik, bagus, benar, mulia ing perjalanan manusianya. Kalau yang menentukan pahala-pahala itu Allah, bukan manusia. Karena manusia itu hanya sekedar menjalankan, yang menentukan itu Allah. Kalau saya sholat itu buat saya dengan Allah. Kalau saya puasa itu buat saya dengan Allah. Itu tentang ibadah. Karena urusannya hablum minallah. Jadi kalau ada orang puasa sekian atau sholat sekian, itu salah menafsirkan. Karena yang bisa menentukan sekian itu hanya Allah, bukan manusia. Karena malikin nas,
yang merajai seluruh manusia. Jadi yang merajai seluruh manusia itu Gusti Allah. Jadi manusia itu tidak boleh mengikuti urusan-urusan Allah, ikut campuran urusan-urusan Allah. Itu urusan Allah kalau hablum minallah. Kalau manusia itu urusannya hablum minannas. Jadi kalau ada orang berikut campur tentang urusan hablum minallah, berarti salah menafsirkan. Karena yang menentukan hablum minallah itu adalah Allah yang menentukan, bukan manusia. Tentang pahala, tentang barokah, atau tentang pahala-pahala yang lainnya, itu Allah, bukan manusia. Jadi marilah kita bersama-sama beribadah dengan Allah. Karena huruf sin jaresi ing dirih manusia itu harus mengetahui bahwa yang merajai itu Allah, bukan manusia. Karena di diri manusia itu hanya ciptaan Gusti Allah. Manusia itu tidak boleh ikut campur urusan-urusan Allah. Karena tentang faidah, pahala, barokah atau ibadah-ibadah lain itu pahalanya Allah yang menentukan, bukan manusia. Karena Malikin Nas yang merajai seluruh manusia itu harus berpedoman kepada Allah. Karena Allah lah yang menentukan segala sesuatu apapun, bukan manusia. Lalu manusia itu harus mengetahui dirinya di dalam sin jaresi. Sin jaresi itu maknanya dirinya. Karena diri manusia itu hanya sekedar ciptaan Gusti Allah, hanya sekedar menjalankan perintah-perintah Allah. Manusia itu harus menjalankan perintah-perintah Allah. Kalau ingin selamat, manusia itu harus memegangnya. Mim jabar ma, ikutilah aturan-aturan yang diajarkan kayak Nabi Muhammad SAW. Ikutilah sunnah-sunnahnya, ikutilah ilmu-ilmunya, ikutilah ajaran-ajarannya. Karena kanjeng Nabi Muhammad SAW seorang nabi, juga seorang rasul, juga utusan Allah. Jadi manusia itu harus mengetahui bahwa dirinya ini hanya sekedar ciptaan Gusti Allah. Manusia itu harus mengetahui dirinya, karena diri ini hanya sekedar ciptaan. Entar kalau udah waktunya manusia itu entar dipanggil oleh Allah. Karena Allah itu hanya sekedar menciptakan manusia di alam dunia. Entar kalau udah waktunya diri manusia itu dipanggil oleh Allah. Jadi buat bekal entar besok, marilah kita bersama-sama mengikuti ajaran-ajaran kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sebagai Nabi kita semua, khususnya orang Islam. Karena huruf ma maknanya Muhammad, huruf li maknanya lingkar, huruf ki maknanya iman. Jadi marilah lingkaran keimanan kanjeng Nabi Muhammad SAW dipegang oleh kita semua sebagai contoh, sebagai petunjuk, sebagai tuntunan buat manusia, juga buat diri kita sendiri. Cukup sekian saja pengawasan malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faedahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa nuhrina wa Muhammad
والسلام والرجاء والتبرك وتعالى بالسر أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي مجدا يا ربنا لك الحمد كما ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتبنى بها جميع الحاجات وتدرك من جميع الإشاءات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتباركنا بالسلوكيات في الحياة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتضرعنا وخشوعنا ولا تكرر بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير ناصرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وخصوصا para jamaah wa umurina wa salamati berarti berizkillah wa umurina wa salamati berarti berizkillah wa umurina wa salamati berarti berizkillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.